hari ini? Kalau saya juga masih sama sebetulnya ya. Jadi KPU itu harus ada usahanya, ikhtiarnya dulu. Sebetulnya kan batas kalau konstitusi, kita bicara konstitusi itu kan 20 Oktober. Ya, 20 Oktober itu akan dilantik Presiden baru. Jadi kalau melewati 20 Oktober maka itulah yang kemudian kita melanggar Undang-Undang Dasar. Makanya waktu itu kita bekerja dulu zamannya saya di 2004 kan sampai 2 kali putaran kedua. Putaran kedua itu 20 September. Sehingga kita menghitung secara lebih rigid gitu ya bagaimana keputusan hasil pemilu Pilpres tahap kedua itu bisa diketahui. Dan karena dulu kita pakai IT sehingga hari kedua kita sudah punya data 430.000 TPS sudah masuk melalui IT. Ini sebetulnya kenapa 2009 dan 2014 ini tidak digunakan apa-apa yang sudah kita ya waktu itu kan sebagai satu dasar fondasi KPU yang profesional kayak gitu. Nah, kalau tadi ini sebetulnya tadi kan kalau dilihat dari segi moral ya, jadi lebih ke arah moral ini bangsa kita juga. Kalau kita ngomong menuntut dan sebagainya kan dicuekin. Tapi kalau kemudian dikeluarkan demonstrasi dan sebagainya baru dihitung. Nah, ini kan salah sebetulnya ya di dalam berdemokrasi ini ya. Kita kembali harusnya tadi pertama KPU tadi ya mestinya yang saya katakan berhenti pleno dulu internal di hold, sementara yang nomor 2 juga jangan kemudian juga tertawa-tawa juga, tapi juga saling menghargai penting, ya Bu ya? saling penting di dalam konteks itu. Yang kedua tuntutan-tuntutan untuk pemilu ulang dihitung kembali itu sebetulnya biasa saja di dalam pelaksanaan pemilu. Kenapa juga tidak dilakukan oleh KPU? Nah ini juga ngotot yang menurut saya kurang pas tempatnya. Jadi KPU sendiri tidak memahami secara politis. Sebetulnya ini kan politik gitu ya. Apa dampaknya terhadap keamanan negara? Apa dampaknya terhadap kita masih akan coba bahas itu Bu Gusol selaku nanti apakah KPU sesungguhnya tidak sensitif terhadap yang Anda sampaikan tadi dan juga bagaimana tadi Bang Irman mengatakan bahwa kedepannya bagaimana legitimasinya ini nanti terhadap pelantikan atau tidak dilantiknya Presiden. Kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Di Kabar Petang, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi, Bung Irman. Bagaimana proses-proses selanjutnya? Kalau Anda katakan tadi, sah atau tidak sahnya masih jauh lah. Tapi selanjutnya ke depannya apa yang kira-kira secara politisnya? Jadi kita menginginkan proses pemilu ini berjalan lancar ya. Kita tidak inginkan ada perdebatan sah atau tidak sah pemilu ini nanti ketika proses tahapan berikutnya. Apa proses tahapan berikutnya? Yaitu proses pelantikan. Dulu waktu di KPU saya pernah ingatkan KPU, konstitusi itu memiliki 2 istilah. Istilah terpilih dan istilah yang bisa dilantik di situ. Gitu. Ini 2 tahapan yang bisa menimbulkan perdebatan konstitusional di kemudian hari. Nah, keinginan kita adalah dengan kejadian seperti ini adalah bagaimana perdebatan itu tidak muncul nanti di parlemen. Ya, tidak muncul nanti karena yang melakukan pelantikan ini nanti ini adalah MPR, ya. MPR yang melakukan pelantikan itu gitu. Nah, inilah eksekusinya putusan KPU itu. Kita tidak mau ada proses yang terhambat untuk kemudian ada skenario konstitusional lain yang berjalan gitu. Nah, karenanya maka yang harus dilakukan adalah penyelenggara pemilu KPU seperti Bu Husnil tadi mengatakan, ini melihat persoalan ini tidak bisa dilihat persoalan main-main, ya. Ini persoalan sangat serius dalam proses kehidupan konstitusional kita selanjutnya di situ. Nah, guna melakukan proses penanganan ini lebih mulus, maka toh juga waktu KPU untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang muncul seperti keberatan dari pasangan Prabowo Hatta itu sebenarnya bisa diakomodasi. Toh KPU secara legalitas dia punya waktu sampai 20 hari lagi ke depan. Ya. Tadi yang menarik tadi Anda katakan terpilih beda, yang dilantiknya beda. Ya kan ada keterpilihan sama dilantik. Merugikan pasangan yang dinyatakan unggul saat ini dong. Itu poin penting. Itu poin penting. Makanya kejadian seperti ini, pasangan sebelah ini harus bisa pandai-pandai menangkap persoalan di sini bukan sebagai pihak-pihak yang bermusuhan. Dan harus mendorong KPU. Harus juga bisa mendorong KPU di situ. Gitu, harus bisa mendorong KPU karena apa? Kalau KPU juga mau memaksakan sesuatu, akhirnya berimplikasi kepada yang bersangkutan di sini. Saya pernah kritik ketika ada hakim konstitusi itu di PT UN kan SK-nya,
Gitu. Saya mengatakan nggak bisa itu produk kekuasaan di PT UN kan, karena nanti jangan sampai PT UN itu akan melakukan proses pengosongan kekuasaan itu di situ. Nah, toh kenyataan kejadian ini mulai berjalan pelan-pelan di situ. Karena misalnya karena keteledoran penyelenggara pemilu untuk melaksanakan kewajiban konstitusional secara sempurna, akhirnya putusan KPU untuk menetapkan presiden terpilih itu oleh MPR menyatakan ini bermasalah nih. Seperti itu. Untuk kemudian berjalan skenario selanjutnya. Ke MPR itu pemegang kekuasaan perubahan Undang-Undang Dasar 45 di situ. Jangan sampai dia masuk pada ruang seperti itu. Kita dengan mudah mengatakan ini sah, ini tidak sah, ini sah. Toh yang menentukan dia. Inilah proses politik hukum yang sedang berjalan saat ini. Ini yang sekarang terjadi adalah proses politik hukum. Ya, proses politik hukum yang sedang berjalan. Karenanya maka kubu-kubu pasangan calon, terutama pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala itu harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif kepada KPU, untuk mengakomodasi pasangan ini. Karena yang dirugikan bukan Husni Kamil Manik dan kawan-kawan, tapi juga pihak pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala ini, kalau kemudian ini dipaksakan seperti itu. Gitu. Ini yang harus dilakukan, diantisipasi oleh kubu sebelah untuk bagaimana ini KPU nggak usah dulu malam ini ditetapkan, akomodasi aja dulu di situ. Kalau sudah diakomodasi sampai 20 hari ke depan dan lain sebagainya, masih tetap kejadian seperti ini. Jangan-jangan KPU tidak tahu apa rencana atau mungkin skenario seperti itu yang makanya tadi Ibu Husnul mengatakan, sudah disebutkan, harusnya kejadian ini diskors dulu itu. Apa kejadian ini? Dan dilanjutkan kembali. Kita akan skor dulu melihat situasi ini. Ini nampaknya ini yang dibaca oleh tim tadi ini bukan SMS tadi, nampaknya ada sikap resmi dari kubu sana. Kita skors dulu, kita rapatkan sama-sama apakah kita menerima penarikan diri ini atau bagaimana, baru kita lanjutkan kembali. Toh waktunya juga masih 20 hari. Toh waktunya secara konstitusional kata Ibu Husnul tadi masih 20 Oktober. Di situ. Baik Bu Husnul, nanti saya akan bertanya mengenai apakah memang ini KPU bisa menghandle semuanya dan apa yang harus untuk menghandle apa yang terjadi hari ini, Bu? Kalau handle itu urusannya kan kepemimpinan, leadership KPU yang sejak pemilu legislatif kan emang ya semakin turun kan sebetulnya kalau kita lihat standar dari komisi-komisi, anggota komisi-komisi KPU itu. Nah, tapi kayak yang harus lakukan kembali lagi aja the legal and political rule of the game-nya itu seperti apa. Ya, jadi KPU tidak harus misalnya, oh saya tanggal 22 ini harus di, kalau memang KPU bagi saya kan konstitusi memberikan sampai 20 Oktober. Ya kalau yang lainnya kan berarti undang-undang. Undang-undang bisa dengan perpu. Kalau kita waktu itu kan juga ada yang seperti itu. Tapi kalau itu hanya SK KPU, dibuat lagi SK baru untuk diperpanjang. Supaya apa? Supaya nanti yang nomor 2 itu bisa misalnya nomor 2 menang kayak gitu ya. Itu ya juga menang dengan proses demokratis, dengan terhormat. Nah, kalau kemudian ternyata tuntutannya itu memang akan mempengaruhi hasil, ya karena kan ditengarai misalnya berapa puluh ribu TPS. 20 sekian juta pemilih. Dan memang itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya untuk mengatakan bahwa proses ini adalah demokratis, proses ini sudah dilalui dengan proses-proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, oleh karena itu menurut saya hold dulu. Jangan sekali-kali, saya tadi mencoba ya untuk bicara dengan teman-teman di Bawaslu. Bawaslu sendiri mengakui kalau ada masalah. Kenapa mesti harus dipaksakan harus hari ini? Bahkan tadi pagi atau jam 4 sore diputuskan. Akhirnya kan tidak bisa diputuskan juga. Jadi malah justru mencoreng sebetulnya proses yang ada. Yang berikutnya lagi, bagaimana? Karena ini suara rakyat yang tadi dikatakan kan imbang nih sebetulnya ya. Artinya apa? Sebagian besar. Jadi jangan diremehkan juga suara rakyat ini, karena menjadi KPU, menjadi anggota KPU itu harus adil untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang free and fair, bebas dan jujur. Adil di dalam treatment terhadap keduanya calon presiden ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi duduk lagi pleno, putuskan apa yang harus diputuskan, mengakomodasi apa tuntutan, mengajak yang kedua pasangan capres ini untuk apa namanya memahami berbagai persoalan yang ada, dan yang berikutnya lagi supaya kalau itu usaha itu sudah dilakukan ya sampai titik, kalau misalnya SK KPU sendiri kan masih 20 hari lagi gitu ya, usaha itu dilakukan. Jangan-jangan Bu Husnul apa yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya sudah mereka lakukan, misalkan rekomendasi dari Bawaslu itu sudah beberapa hari yang lalu bahwa ada terjadi pelanggaran ya kan, ada kesalahan di situ. Tapi kan mereka sudah plenokan, ternyata mereka memutuskan 7 komisioner ini mengatakan oh tidak bisa misalnya. Nah, tapi sekarang ini kan ada momen yang luar biasa. Rakyat
juga perlu mendapatkan informasi. Mestinya kalau gitu kan stop press. Masih ingat dulu zamannya tahun 2004, coblos tembus. Iya. Pak Nazar di mana, waktu itu Pak Amin di mana, yang di Jakarta juga saya, Pak Anas sama Bu Falina. Kita rapat pleno, kita rapatnya pakai telepon. Dan akhirnya kita putuskan coblos tembus itu sah pada pagi hari, siang hari. Kalau tidak kita putuskan, maka akan ada sekitar 30-40 juta suara yang tidak sah. Artinya apa? Negara bisa goncang dengan itu. Nah, kita lakukan dengan itu, kita kirim surat, kita bagaimana caranya. Baik. Ya, jadi bahkan di detik-detik terakhir pun kita bisa melakukan perubahan kalau kita bicara tentang SK. Nah, artinya apa? Sense of crisis itu selalu ada. Apa dampaknya ini? Nah, rakyat diberi nggak? Kita stop press, rakyat diberi pandangan waktu itu stop press, kemudian informasi bahwa coblos tembus itu sah, dilakukan itu karena kalau tidak maka akan terjadi sekian puluh juta suara itu menjadi mubazir dan sebagainya. Mas Gibran, apa yang Ada contoh dikatakan sebetulnya. Bu Husnul, Anda sependapat atau memiliki pendapat lain? Ya, saya kira memang ya proses ini tahapan sampai sebelum penetapan, memang kewajiban KPU untuk menyempurnakan prinsip terpenuhinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu. Jadi ini bukan soal terpengaruh atau tidak terpengaruhnya hasil itu. Meski satu suara pun itu salah, maka harus dikoreksi di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bukan kan selalu orang, ada berapa teman-teman mengatakan bahwa udahlah bawa aja ke MK, bawa aja. Dari dulu selalu saya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan tempat sampah bagi penyelenggara pemilu di situ. Ada ruang yang diberikan Undang-Undang Dasar untuk KPU, Bawaslu menyelesaikan semua sampah-sampah yang ada di sini, di situ. Nah, nampaknya sampah-sampah yang masih berserakan ini yang nampaknya belum bisa diterima oleh salah satu pasangan calon. Keluarlah statement yang tadi siang itu. Tapi di secara situ. hukum ketatanegaraan apa yang dilakukan oleh tim Prabowo Hatta ini sah-sah saja ya? Maksud saya ada begitu ya, berlaku seperti itu maksud saya. Jadi kira-kira begini. gimana? Sekarang orang berdebat. Kan harusnya tadi MK tadi soalnya. Orang taunya ke MK, tapi apa yang dilakukan Prabowo Hatta bukan ke MK gitu loh. Dia tidak mau ke MK karena mungkin kan Prof Mahfud sudah pernah mengatakan ke MK tidak ada sia-sia, gitu. Tapi yang dia tuntut bukan soal dia menang atau tidak menang. Nampaknya itu tadi yang kalau kita baca-baca statement itu, dia siap kalah, yang penting pemilu ini demokratis. Di situ itu ada esensi substansi demokrasi konstitusional yang kita dapat. Bukan ke hasilnya. Bukan dia bilang nggak perlu dia harus menang di situ. Nampaknya itu ya. Tapi ini proses pemilu harus kualitas demokrasi yang dibangun ini harus berkualitas. KPU harus menyempurnakan lebih ada pernyataan dari Bawaslu itu. Lebih kepada itu. Ada ini, ada ini. Anda harus perbaiki di sini. Itu tuntutan yang secara yuridis juga untuk mengakomodasi tuntutan itu masih ada waktu 20 hari untuk mengakomodasinya. Untuk mengakomodasinya. Cukup dengan tidak perlu minta perpu, nggak perlu minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kecelakaan yang terjadi hari ini harus ditangani secara cepat. Kotak P3K-nya itu ada pada KPU. Ada pada KPU di situ. Karena jangan sampai skenario konstitusional berikutnya itu berjalan. Dan ini merugikan salah satu pasangan calon yang saat ini sudah dinyatakan unggul. Baik. Terakhir konfirmasi saja bahwa yang dari yang beredar luas di masyarakat bahwa pasangan yang mundur itu akan kena denda sekian miliar itu. Undang-undang itu mengatur bahwa yang mengundurkan diri sebelum pemungutan suara. Sebelum pemungutan, bukan setelah pemungutan. Karena ini dianggap merugikan negara, makanya diancam sanksi pidana. Tapi kalau setelah pemungutan suara Anda mundur, perdebatannya bukan persoalan merugikan negara, perdebatannya di legalitas atau konstitusionalitas hasil itu. Baik, terima kasih. Sedang terjadi saat ini. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan pemirsa juga tercerahkan dengan diskusi kita pada malam hari ini ya. Jadi masih ada waktu bisa dikejar oleh KPU untuk menyelesaikan semuanya. Terima kasih untuk waktunya Bu Husnul juga Mas Irma.